الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام وليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبادك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Ibnu Katsir rahimahullahu berkata, sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari kemuliaan leluhur kalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi mulia kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih unta, sapi atau kambing pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, putra tersayangnya yaitu Ismail alaihissalam, malaikat membawa seekor domba dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat. Falamma balagha ma'u as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbuhaka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai kepada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi
bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Apa hikmah yang ditarik dari ibadah kurban ini? Hikmah yang pertama, kurban adalah bentuk takarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hayat, yaitu nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang ketiga, kurban itu bentuk berbagi dengan keluarga, teman, dan orang miskin. Yang keempat, kurban itu untuk menguatkan persaudaraan dalam masyarakat muslim dan tolong menolong dengan sesama. Yang kelima, kurban itu bisa menghapus dosa dan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban adalah ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah memenuhi aturan-aturan yang sudah diajarkan dalam syariat Islam. Aturan yang pertama, hewan yang dikurbankan adalah unta, sapi ataupun kambing yang telah memenuhi kriteria umur. Untuk umur minimal kurban, unta adalah 5 tahun, sapi adalah 2 tahun, kambing adalah 1 tahun atau 2 tahun menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, hewan kurban harus terhindar dari cacat yang mengurangi daging atau sesuatu yang dimakan, seperti buta sebelah, sakit, pincang, sangat kurus, terpotong telinganya hingga telinga tidak ada sama sekali. Tak masalah bila tanduk hewan kurban itu tidak ada, terpotong ataupun retak. Namun sebaik-baik kurban adalah yang sempurna, yaitu yang berwarna putih, bertanduk dan jantan seperti hewan yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kurban. Yang ketiga, menyembelih kurban pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu setelah salat Idul Adha dan 2 khutbah hingga sebelum tenggelamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Yang keempat, harus memenuhi 4 rukun penyembelihan. Rukun yang pertama yaitu dzabih, orang yang menyembelih Islam ataupun ahli kitab. Yang kedua, madbuh, yang disembelih hidup dan halal dimakan. Yang ketiga, alah, yaitu alat penyembelihan, merupakan alat pemotong, bisa terbuat dari kaca atau kayu, bukan tulang, gigi atau kuku. Yang kelima, berbuat baik kepada hewan ketika menyembelih, seperti menyembelih dengan pisau yang sangat tajam sehingga cepat disembelih. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan kurban dan tidak menyembelih hewan di hadapan kawan-kawannya yang belum disembelih. Yang berikutnya, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sisi kiri, lalu dihadapkan ke arah kiblat. Lalu si penyembelih menginjak bagian leher hewan sambil bagian kepala dipegang. Lalu si penyembelih dianjurkan pula menghadap kiblat. Yang berikutnya, membaca bismillah dan takbir. Paling minimal adalah dengan bacaan bismillah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Ibadah haji adalah ibadah dengan fisik dan harta. Adapun ibadah salat dan puasa adalah ibadah dengan fisik kita sendiri, sedangkan zakat adalah ibadah dengan harta kita saja. Karena ibadah haji melibatkan harta dan fisik, maka tentu yang diwajibkan adalah orang-orang yang mampu saja. Mereka yang sudah wajib untuk berhaji adalah beragama Islam, balik, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan. Kemampuan yang maksud adalah memiliki bekal dan kendaraan di mana hartanya bisa memenuhi utangnya dan beban nafkah keluarga saat pergi hingga kembali dari berhaji. Aman di perjalanan, mampu untuk melakukan perjalanan. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan ridhonya. Dalam hadis disebutkan, man hajja lillah falam yarfuth falam yafsuq raja'a quyumi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala lalu tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Orang yang berhaji juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah, sekaligus melupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah. Dengan hanya mengenakan kain ihram yang berwarna putih, para jamaah haji diingatkan dengan kain kafan, ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada sang pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji, jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan melakukan lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Ta'ala menjanjikan surga kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan dapat meraih predikat mabrur. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga Allah Subhanahu wa taala. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, setiap kali seorang hamba pergi bolak-balik ke Ka'bah, maka semakin bertambah kerinduannya, semakin besar kecintaannya dan kerinduannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ibadah haji dan kurban ini memiliki kesamaan. Di antaranya adalah meninggalkan larangan tertentu selama berihram. Orang yang berhaji tidak boleh memotong kuku dan rambut. Begitu pula sejak masuk 1 Zulhijjah, orang yang berkurban dimakruhkan memotong kuku dan rambut. Ibadah haji dan kurban juga dilakukan melihat dari kemampuan harta. Tentu saja harta yang dikeluarkan akan diberi ganti yang lebih baik. Tinggal kita saja yakin ataukah tidak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajran karim. Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia
akan memperoleh pahala yang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk berkurban pada tahun ini, serta terimalah amalan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami semua untuk segera hadir di tanah suci-Mu yang kami rindukan untuk berhaji atau minimal berumrah. Ya Allah, berkahilah rezeki kepada kami semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wal dzikril hakim. Innahu huwal barru ar-raufur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك والموحدية وانصر من صر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نكمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.